Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba gaya baru. Terima kasih kemarin ada yang mengusulkan bahwa saya menyertakan video untuk materi-materi yang ada. Saya paham bahwa materi pemrograman memang cukup sulit, jadi butuh berbagai cara untuk memberikan bantuan sebagai pengganti kelas offline kita. Mungkin pada materi di video akan lebih fokus ke praktisnya. Materi secara teoretikalnya nanti kalian bisa lihat saja pada slide, meskipun saya akan menyertakan slide juga pada penjelasan kali ini. Saya akan coba nanti kita lihat seperti apa, karena ini baru pertama kali juga, apakah mesti pendek-pendek atau digabung semua penjelasannya. Nanti kita lihat perkembangannya saja ya, mana yang lebih baik. Oke. Kita bahas kembali kontrol flow perulangan. Sederhananya sebenarnya perulangan ini adalah bagaimana kita memerintahkan komputer untuk mengeksekusi suatu rangkaian kode secara berulang-ulang. Blok kode maksudnya di sini itu ya rangkaian kode. Jadi kita tidak perlu menuliskan kode yang sama berulang kali, tapi cukup kita taruh kode itu dalam suatu blok perulangan. Nah, langsung ke contoh saja, kita coba. Contoh yang pertama adalah perulangan menggunakan for ya. Perhatikan di sini blok yang dimaksud dengan blok perulangan ada pada baris 15 sampai 17. Baris 15 yang saya berikan blok ini, tanda ini highlight, ini disebut dengan kepala atau header dari suatu struktur perulangan. Sedangkan ini yang diapit oleh kurung kurawal itu disebut dengan badan perulangan. Nah, pada perulangan menggunakan for, header atau kepalanya ini mengontrol bagaimana perulangan itu dilakukan. Nah, kalau diperhatikan di sini ada 3 segmen. 3 segmen mewakili 3 statements, atau kalau di Indonesia kan menjadi pernyataan. Pernyataan pertama adalah pernyataan yang disebut dengan inisialisasi. Pernyataan ini hanya dijalankan sekali sebelum perulangan dieksekusi. Sebelum perulangan pertama dieksekusi. Pernyataan kedua adalah pernyataan berisi syarat atau kondisi yang terpenuhi agar untuk perulangan dijalankan. Nah, yang terakhir adalah segmen terakhir adalah segmen update. Ini dijalankan setiap satu perulangan selesai. Oke. Kemudian pada blok kurung kurawal ini sekali lagi badan perulangan, apa yang ada di dalamnya akan dijalankan berulang kali sesuai apa yang dibuat pada kepala perulangan. Seperti apa contohnya? Oke, kita di sini inisialisasinya ada variabel i bertipe data integer dengan nilai 1. Kemudian perulangan akan terjadi selama i. Jadi perulangan akan terjadi asalkan i lebih kecil sama dengan 7. Nah, setiap satu perulangan berhenti, nilai i dinaikkan 1 kali. Ingat bahwa i++ ini sama dengan i plus 1. Ini maksudnya sama ya. Jadi kita pakai incremental yang lebih ringkas. Jadi i++. Ini variabel biasa ya, sama. Nah, kalau ini kita jalankan, baris 14
sebelum perulangan dieksekusi akan mencetak baris yang ini. Kemudian saat masuk pada blok perulangan dilakukan inisialisasi. Ini yang pertama, inisialisasi sebuah variabel bernama i yang kita beri nilai 1 pada awalnya. Kemudian apa yang terjadi? I akan dicek. Sekarang I kita 1 ya. Saat I sama dengan 1, apakah I yang 1 itu lebih kecil atau sama dengan 7? Tentunya iya, karena 1 lebih kecil dari 7. Oke, berarti blok di sini dieksekusi. Sehingga I akan mencetak nilai I adalah 1, karena kebetulan I sekarang 1. Karena tidak ada baris lain pada badan perulangan, kemudian perulangan ini mulai lagi dari awal. Nah, karena ini adalah segmen inisialisasi, dia tidak dijalankan lagi. Oke, tadi ada kelupaan satu. Setelah ini selesai dieksekusi, karena tidak ada baris lagi, segmen update akan dieksekusi. Artinya nilai I kemudian ditambah 1. Yang tadinya nilainya 1 menjadi 2. Setelah I sama dengan 2, kemudian dicek lagi. Apakah I lebih kecil sama dengan 7? Nah, di sini 2 tentunya lebih kecil dari 7, sehingga perulangan masih dilakukan. Berikutnya dicetak lagi nilai I sama dengan I 2. Hasilnya seperti ini. Setelah ini selesai, kembali lagi I diupdate, nilainya menjadi 3. Begitu terus hingga kemudian nanti nilai I sama dengan 7. Saat I sama dengan 7, setelah dicetak yang si nilai I sama dengan 7 ini, nilai I dinaikkan sekali lagi. Hasilnya 8. Nah, sebelum perulangan dilakukan dengan I sama dengan 8, dicek dulu apakah 8 itu lebih kecil atau sama dengan 7. Ternyata tidak. Perulangan berhenti. Baru program kemudian ke bawahnya perulangan selesai dilakukan. Nah, itu adalah perulangan menggunakan for. Jadi sekali lagi, perulangan menggunakan for dengan pencacah, nanti ada for each. Ini yang for biasa dulu. Ada kepala ini mengontrol perulangan. Kemudian ada badan, kode yang diulang ada di badan. Pada kepala ada 3 segmen. Yang pertama adalah inisialisasi. Inisialisasi itu dijalankan sekali saja sebelum ada kode yang dieksekusi dalam perulangan. Kemudian ini segmen kedua adalah syarat. Perulangan, kode di dalam perulangan, yang ini maksudnya di dalam badan perulangan, hanya akan dieksekusi kalau syarat ini terpenuhi. Kemudian ini segmen terakhir, segmen update, ini dijalankan sekali tiap perulangan, yakni di akhir setiap perulangan. Setelah baris 16 dalam contoh ini, maka yang akan di update adalah ini. Oke. Itu adalah struktur bagaimana perulangan menggunakan for kita gunakan untuk mengeksekusi suatu rangkaian kode secara berulang-ulang. Memang di contoh cuma ada 1 baris kode, nanti di contoh lain kita akan gunakan yang lebih kompleks tentunya. Oke, break dulu di sini. Kita akan lanjut sebentar lagi.